Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hambanya Bapak Rian Tunggal yang akan membawakan firman Tuhan dengan tema 10 aspek penting bagi orang Kristen. Empat aspek. 4 aspek penting bagi orang Kristen. Baik, Pak. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa dan saya mohon kesediaan Oma Vero, Ibu Veronica yang akan membawakan doa bagi kita semua. Silakan Oma. Oma Vero mungkin lagi di luar, diganti dengan Pak Amos Sugiyarta. Silakan Pak Amos. Terima kasih Bu Ayu. Mari kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, malam ini kami berkumpul di Zoom meeting FWF. Kami ucapkan puji syukur Kau bisa kumpulkan kami semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebentar kami akan mendengar pesan-pesan darimu yang akan menyegarkan rohani kami, menguatkan agar bisa tersimpan di hati kami renungkan dan kami lakukan. Segala kuasa-kuasa di luar Engkau, saya tolak dalam nama Yesus, hanya kuasa Roh Kudus yang ada di Zoom meeting tersebut. Dan semua perangkat yang kami gunakan, tidak ada gangguan sama sekali, agar pesan-pesan-Mu dapat kami terima dengan lengkap dan sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi, kami panjatkan puji syukur atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kepada Pak Rian. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan yang ada di dalam Firman Wongso Fellowship Osaka ini ya. Kita bersyukur bahwa Zoom meeting Firman Wongso Fellowship ini terus berjalan setiap hari ya, Senin sampai Sabtu. Nah, saya mendapat kesempatan hari ini untuk membicarakan kebenaran yang ada di dalam Alkitab dengan judul 4 aspek penting bagi orang Kristen. Nah, sebelum saya membicarakan apa yang menjadi beban berita hari ini, saya kembali mohon belas kasihan Tuhan, izinkan saya untuk berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami berseru kepada nama-Mu Tuhan, karena Tuhan Engkau adalah Allah yang terus berbicara, bahkan Engkau berbicara dengan berbagai macam cara dan di berbagai macam zaman. Malam hari ini kami mau mempunyai telinga yang mendengar untuk mendengar Engkau berbicara. Pakai juga hamba untuk berbicara menurut kehendak Tuhan, bukan menurut opini hamba atau konsepsi daripada hamba sendiri, tapi berbicara menurut kepentingan Tuhan. Tuhan Yesus, beri hamba roh hikmat dan wahyu sehingga hamba berbicara sesuai dan apa yang menjadi hasrat hati-Mu. Pakai kami semua yang hadir pada malam hari ini untuk mendengar firman-Mu dan merespon firman-Mu dengan tepat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari ya. Berita malam ini dengan judul 4 aspek penting bagi orang Kristen. Kita tahu bahwa setelah kita menjadi orang Kristen, memang kita sudah pada saat kita percaya Tuhan, menerima Tuhan, percaya dan menerima Tuhan, menjadi orang Kristen, kita diselamatkan, itu adalah satu aspek yang sudah kita alami ya, yang sudah kita terima dari Tuhan di dalam kita menjadi orang Kristen. Tapi berita malam ini mengingatkan kita paling sedikit ada 4 aspek pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, pertama-tama saya mau membagikan bahwa segala sesuatu yang
kita tempuh di dalam kehidupan kita perlu nampak apa yang Allah dalam kehidupan orang Kristen. Artinya jalan hidup orang Kristen seperti apa. Jadi pertama sekali kita melihat bahwa di dalam pandangan Allah, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, itu selalu beraspek dua. Jadi contohnya misalnya Allah menciptakan alam semesta ini dengan isinya. Contoh misalnya Allah menciptakan burung. Burung itu selalu mempunyai dua sayap ya, supaya dia bisa terbang ya. Dan kita lihat juga Allah menciptakan cuaca. Cuaca itu ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam. Selalu beraspek dua. Jadi contoh tadi burung. Burung mempunyai sayap harus dua. Kalau sayapnya satu dia nggak bisa terbang. Paling sedikit ada dua aspek di dalam alam ciptaan ini, termasuk segala binatang maupun manusia yang diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan ada kaki harus dua ya. Kalau kakinya satu nggak mungkin seimbang ya. Jadi ini adalah aspek secara fisik. Tadi Allah menciptakan burung, burung itu harus bersayap dua. Dia menciptakan manusia, manusia kaki dua. Ketika kita pintu rumah kita juga tiangnya harus dua. Kalau tiang satu nggak seimbang. Jadi artinya keseimbangan itu terjadi di dalam kehidupan kita secara fisiknya. Di mana Allah menciptakan ada pria, ada wanita, ya, ada anak-anak, kemudian dia bertumbuh menjadi dewasa. Jadi banyak aspek, paling sedikit ada dua aspek yang Tuhan ciptakan secara fisik di dalam kehidupan kita ya. Ini adalah fakta yang terjadi. Hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa ada satu ayat di dalam Alkitab berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang ditulis di dalam Hosea 7 ayat 8. Izinkan saya share screen-nya, Hosea 7 ayat 8. Silakan, Pak. Kelihatan nggak di layar saudara-saudari sekalian? Kelihatan. Nah, kita lihat ya, ini di sini ada Hosea 7 ayat 8. Mungkin Ibu Ayu bisa membaca Hosea 7 ayat 8 ya. Hosea 7 ayat 8. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Puji Tuhan. Kita diingatkan, ini ayatnya tidak terlalu panjang, di mana di Hosea 7 ayat 8 ini, Hosea berbicara tentang Efraim. Efraim ini adalah anak dari Yusuf, ya, anak bungsunya Yusuf. Dikatakan Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Jadi di dalam firman berita yang saya sampaikan malam ini, saya tidak menekankan di dalam Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Tetapi saya mau elaborasi tentang Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Apa makna di dalam kehidupan kita di mana Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik? Ini adalah fakta yang ada di dalam Alkitab. Dikatakan Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Jadi kita mungkin semua yang ada di sini di atas di Zoom meeting Firman Wongso Fellowship ini, semua pasti sudah pernah makan roti ya. Betul ya? Pasti kita semua yang hadir di Zoom ini sudah pernah makan roti ya, atau suka makan roti. Tetapi tidak semua orang bisa mengerti tentang bagaimana membuat roti ya. Tapi di sini dikatakan Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Nah, kita tahu kalau orang membuat roti itu harus diproses, kemudian setelah itu dia harus di oven ya, atau dimasak di dalam oven. Kalau roti dimasak itu di dalam oven, kalau tidak dibalik rotinya,
Berarti ada satu bagian yang hangus atau yang matang dan ada bagian yang kalau tidak dibalik dia tidak matang. Lebih simpelnya contoh orang menggoreng sesuatu misalnya kita goreng tahu ya. Kita goreng tahu di wajan, kalau tahu itu tidak dibalik, pasti yang satu matang, yang satu tidak matang. Demikian juga seperti roti tadi ya. Kalau tidak dibalik, yang sebelahnya matang, yang sebelahnya mungkin belum matang. Jadi artinya Efraim menjadi roti yang tidak dibalik ini ada satu makna rohani di dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya apa maksud dari roti yang tidak dibalik ini? Dan kita tahu bahwa ini adalah aspek di mana kita boleh lihat bahwa ketika roti itu dibuat, lantas dimasak, kalau misalnya roti itu angus, tentu dia tidak bisa disajikan untuk menjadi makanan. Ya. Artinya tidak layak roti itu disajikan untuk menjadi makanan yang sehat karena dia angus. Atau sebelahnya masih mentah, tentu tidak bisa dimakan. Jadi ini ada suatu makna rohani bagi kita di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan paling minim ada dua aspeknya tadi. Yang Tuhan menciptakan manusia, menciptakan burung, manusia, dan sebagainya, alam semesta itu ada dua aspek. Nah ini ada satu pesan rohani kepada kita tentang makna roti yang tidak dibalik. Jadi misalnya, sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita, ketika kita terlalu menitik beratkan pada satu hal atau satu perkara, itu artinya kita sama seperti roti yang tidak dibalik. Contoh banyak sekali ya, saya ambil contoh misalnya begini. Di dalam kehidupan kita bukan secara fisik saja ya. Tadi saya sudah contoh secara fisik, contohnya tadi burung punya sayap dua, kita punya kaki dua, harus seimbang. Jadi kehidupan orang Kristen yang Tuhan inginkan itu, Tuhan tidak mau kita hanya menitikkan beratkan pada satu perkara saja, tapi perlu keseimbangan. Dan kita tahu bahwa kalau kita naik motor, kalau rodanya cuma satu kan tidak seimbang, pasti jatuh. Kita naik mobil kalau rodanya bannya gembos ya kita juga nggak bisa jalan. Jadi artinya tidak seimbangnya. Nah di dalam kehidupan kerohanian kita itu juga perlu suatu keseimbangan. Nah contoh saya kasih contoh ya. Misalnya ada kehidupan seorang Kristen, dia sangat memperhatikan kerohanian yang bersifat individual. Jadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini dia tidak memperhatikan kehidupan kerohanian orang banyak. Atau misalnya dalam satu keluarga, seorang suami hanya memperhatikan kehidupan rohani dirinya sendiri, tapi dia tidak memperhatikan kehidupan rohani istrinya, dia juga kurang memperhatikan kehidupan rohani anak-anaknya, keluarganya, dan sebagainya. Ini artinya orang itu seperti roti yang tidak dibalik. Jadi dia hanya memperhatikan dirinya sendiri secara individual, tapi dia tidak memperhatikan orang-orang atau keluarga di sekitarnya. Itu aspek roti tidak dibalik seperti itu. Itu salah satu contoh. Kemudian ada orang yang di dalam kehidupannya hanya menekankan kebenaran yang bersifat objektif. Artinya dia hanya memperhatikan fakta-fakta di dalam Alkitab, tapi dia mengabaikan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam dia sebagai pengalaman secara subjektif. Nah ini juga adalah orang yang seperti roti yang tidak dibalik. Jadi dia hanya memperhatikan satu aspek, tetapi aspek yang lain dia abaikan. Itu seperti Efraim yang menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Artinya dia hanya menekankan satu perkara, tapi dia abaikan hal yang lain. Nah, contoh berikutnya, ada orang yang terlalu menekankan kebenaran yang subjektif. Dia menekankan pengalaman subjektifnya bersama Allah, tetapi dia tidak memperhatikan karya penebusan Allah. Karya penebusan Kristus yang telah dirampungkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi artinya dia juga menjadi seperti roti yang tidak dibalik.
Jadi kita diingatkan kembali bahwa ada banyak orang yang hari ini di dalam kehidupannya dia hanya memperhatikan keadilan. Jadi orang harus begini, harus begitu, adil benar. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi dia mengabaikan kasih karunia. Dia mengabaikan kehidupannya mengasihi orang lain. Nah, ini juga seperti roti yang tidak dibalik. Jadi inilah makna rohaninya. Juga ada hal yang perlu kita perhatikan yang Tuhan tulis di dalam Alkitabnya. Di mana di dalam Alkitab ada fakta-fakta pembicaraan Tuhan. Tuhan mengajar murid-muridnya. Fakta-fakta ini harus kita percaya. Tetapi di dalam fakta-fakta itu ada prinsip-prinsip yang perlu kita ikuti atau kita teladani atau kita taati di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya memperhatikan fakta di dalam Alkitab, kita percaya pada pembicaraan Tuhan dalam Alkitab, tetapi di dalam kehidupan kita, kita tidak mentaati firman Tuhan itu, perintah Tuhan. Kita adalah seperti roti yang tidak dibalik. Jadi kita hanya melihat fakta Tuhan, kita percaya Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita, prinsipnya kita tidak menaati. Nah, ini juga seperti roti yang tidak dibalik. Jadi hari ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita lihat banyak sekali orang Kristen yang memperhatikan fakta di dalam Alkitab. Mereka percaya, tapi mereka juga banyak yang mengabaikan apa yang Tuhan pesan atau Tuhan perintah dalam Alkitab sebagai prinsip yang harus dia ikuti, tapi dia tidak ikuti. Dia tidak menuruti. Ini artinya dia seperti roti yang tidak dibalik, seperti Efraim yang menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Artinya dia mengerti firman Tuhan. Tetapi prinsip firman Tuhan yang harus dia taati itu dia abaikan. Dia adalah seperti roti yang tidak dibalik. Seperti roti yang tadi matang di atas, di bawahnya mentah. Jadi nggak bisa dinikmati oleh orang. Hari ini saya membahas ada 3 poin ya. Poin pertama tadi, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu kita harus berada di dalam jalan yang Tuhan inginkan. Jadi secara kehidupan rohani kita harus menjadi orang yang seimbang. Tidak hanya melihat satu aspek. Nah, poin yang kedua, yang perlu saya kemukakan di sini adalah, poin kedua adalah kita perlu menjadi orang Kristen paling sedikit beraspek 4. Beraspek 4 itu nanti kita bisa bahas lebih lanjutnya. Nah, poin ketiga adalah hasil kalau kita menjadi orang Kristen beraspek 4, hasilnya bagaimana? Nah, ini ada 3 poin. Tadi kita mengenal jalan yang Allah hendaki dalam hidup kita. Paling tidak secara rohani kita harus seimbang. Jangan seperti Efraim, seperti roti yang tidak dibalik tadi. Ketika roti itu matang sebelah, yang sebelahnya mentah, ya tidak bisa menjadi makanan. Hari ini kalau kita tidak seimbang dalam hidup kita, kita mengenal Tuhan dalam Alkitab, firman Tuhan. Tapi kita hanya percaya firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan atau taati terhadap prinsip yang Tuhan inginkan, kita juga seperti itu, seperti Efraim tadi, yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Artinya kita harus menjadi orang-orang yang seringkali Kofridi mengatakan bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Nah, ini artinya kita menjadi orang yang seimbang, mengenal tapi melakukannya. Nah, poin pertama tadi saya sudah kasih contoh bahwa ada di dalam pandangan Allah, Allah mau memberikan jalan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang harus secara rohani, harus seimbang. Tidak boleh berada dalam menekankan dalam satu perkara saja, tapi paling sedikit ada 2 perkara yang harus kita pahami dan harus kita lakukan. Nah, poin kedua saya sedikit mengelaborasi tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang beraspek 4. Nah, kita tahu ya di dalam Alkitab ya saudara-saudara ya. Kita tahu dalam Alkitab itu terutama dalam kitab Injil ya, itu kita tahu ada 4 kitab Injil ya. Pertama kitab Matius itu Tuhan Yesus datang sebagai raja untuk menyelamatkan manusia.
Kitab Markus berbicara tentang Tuhan datang sebagai hamba penyelamat untuk menyelamatkan manusia. Dan kita bisa lihat di kitab Matius ada silsilah ya, raja itu ada silsilah ya. Di mana Tuhan Yesus itu dia keturunan Daud dan Abraham dikatakan. Kenapa disebutkan Daud lebih dulu bukan Abraham lebih dulu? Padahal Abraham lebih dulu daripada Daud. Ya, jadi karena di situ Daud ada melambangkan raja ya. Jadi artinya kitab Matius berbicara tentang Tuhan sebagai raja datang untuk menyelamatkan manusia. Di kitab Markus kalau kita baca baik-baik, aspek yang kedua, Injil di aspek yang kedua ini, Tuhan datang sebagai hamba penyelamat. Kalau kita baca kitab Markus, itu tidak ada silsilah. Hamba itu tidak ada silsilah. Nah, kita bisa baca sendiri nanti masing-masingnya. Kemudian di kitab Lukas, di aspek yang ketiga ini Tuhan Yesus datang sebagai manusia penyelamat. Dia datang menjadi manusia. Maka di kitab Lukas itu ada silsilah. Dia keturunan dari mana-mana ada berapa 42 keturunan itu dan lahirlah Yesus ya. Jadi ini ada silsilah. Dia datang sebagai manusia penyelamat. Jadi manusia pasti ada silsilahnya. Kemudian kita bahas lebih lanjut di kitab Injil yang keempat itu adalah Yohanes, kitab Yohanes. Dia datang di kitab Yohanes, dia sebagai Allah penyelamat. Allah tidak ada silsilah. Coba baca di Yohanes, nggak ada silsilah. Dimulai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Tidak ada silsilah di situ. Jadi ini minimum di dalam empat kitab Injilnya ada 4 aspek. Di mana Tuhan datang sebagai Raja Penyelamat di kitab Matius, sebagai hamba penyelamat di kitab Markus, sebagai manusia penyelamat di kitab Lukas, dan dia sebagai Allah penyelamat di kitab Yohanes. Dan apa yang dilakukan Tuhan di dalam 4 kitab Injil ini adalah banyak perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Juga perintah Tuhan ini juga berlaku bagi kita hari ini. Tadi saya katakan ada fakta dalam Alkitab, Tuhan memerintah, kita harus percaya, tetapi perintah itu harus menjadi prinsip yang harus kita taati. Dan kita lihat bahwa Rasul Paulus menulis surat-surat Rasul Paulus itu, ada 14 surat Rasul Paulus itu, berbicara tentang bagaimana seorang Rasul Paulus menteladani Kristus. Nah, kita bisa baca nanti di 1 Korintus 11 ayat 1. Dia menjadi teladannya. Kristus menjadi teladannya. Coba saya baca ya. 1 Korintus 11 ayat 1 ya. Kita lihat di sini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita diingatkan seperti Rasul Paulus, dia mengikuti Kristus. Jadi artinya di dalam kitab Injil Tuhan Yesus memberi perintah, tetapi di dalam surat-surat Paulus ada teladan atau pengalaman Rasul Paulus yang mengikuti Kristus. Artinya dia mengikuti apa yang Kristus perintah. Hari ini di dalam kehidupan kita banyak sekali ya, kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Injil, ada perintah Tuhan, terutama perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, saya memberikan satu ayat ya, di sini dikatakan di dalam Matius 13 ayat 9. Mungkin siapa yang bisa baca ya, Matius 13 ayat 9 saya buka. Coba mungkin Kau Freddy bisa baca. Matius 13 ayat 9. Saya baca ya Pak. Nah, boleh, siapa saja Matius boleh. 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, ini perintah Tuhan kepada kita semuanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kita tahu bahwa perintah Tuhan itu mengatakan bahwa siapa yang bertelinga harus mendengar. Mendengar siapa? Mendengar perintah Tuhan.
Jadi kita tahu bahwa telinga kita itu untuk mendengar perkataan Tuhan. Nah, kita bisa baca lagi ya, bahwa ketika kita mendengar itu, di dalam Roma 10 ayat 17, saya buka ya di kitab Roma ya. Roma 10 ayat 17. Mungkin siapa lagi? Oma Vero bisa baca atau siapa saja yang bisa ketemu lebih dulu bisa baca. Roma 10, 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tadi di Matius 13 ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Tetapi di kitab Roma yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus, dia mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tahu di dalam fakta kehidupan kita sehari-hari ya, seorang ibu merawat anaknya, dia mengajar anaknya itu panggil papa, panggil mama. Anak itu kalau telinganya mendengar, dia akan bisa memanggil papa dan mamanya dengan benar kalau dia mendengar. Tapi kita tahu kalau seorang anak dari masa kecilnya, kalau telinganya budak, dia nggak mungkin bisa berbicara. Artinya dia menjadi orang yang bisu. Biasa orang yang tunarungu, dia pasti tuna bicara, tidak bisa berbicara, bisu. Jadi ada perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Tadi di Matius 13 ayat 9, perintahnya, siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Untuk apa kita mendengar? Supaya kita mengerti. Kita mengetahui apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita mengerti kebenaran yang ada, yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Dan kita baca bagaimana seorang Rasul Paulus menulis di dalam 1 Timotius 2. Ini yang saya tulis yang saya catat di flyer ya. Ketika Ibu Ayu meminta saya untuk menyampaikan berita, saya menulis di flyer itu ada 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Mungkin siapa saja yang sudah dapat bisa baca. Mungkin saudara kita yang jauh yang ada di Atlanta, saudara Hendrik Bun bisa baca. 1 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4. Brother Hendrik, kalau dengar bisa buka, baca di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jadi di sini, di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, tadi dibaca dengan jelas oleh saudara Hendrik Bun ya, Brother Hendrik membaca tadi. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, tapi ditambahi dengan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi konteksnya tadi yang saya bagikan di dalam Matius 13 ayat 9 itu, siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Melalui kita mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan atau memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita tidak bertelinga, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi hasrat Tuhan dalam hidup kita. Jadi banyak orang Kristen hari ini hanya sampai diselamatkan. Allah Juru Selamat menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Banyak orang Kristen yang penting saya sudah diselamatkan, ya sudah. Dia mengabaikan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bukankah kita waktu dibesarkan oleh orang tua kita? Orang tua bukan hanya merawat, mengasuh kita, tapi dia juga mendidik kita. Supaya kita dipenuhi dengan pengetahuan akan bagaimana supaya kita bisa hidup di atas muka bumi. Dia harus belajar matematika, dia harus belajar bahasa, dia harus belajar ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dia harus belajar macam-macam, dia harus belajar. Bukankah itu pengetahuan untuk supaya kita bisa eksis di atas muka bumi ini?
Tetapi secara rohani, Alkitab mengatakan kepada kita semua hari ini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah mau semua orang diselamatkan, tetapi juga dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita diingatkan, kita sebagai orang Kristen, aspek yang pertama bukan hanya diselamatkan, tapi kita perlu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau saya baca di Recovery Version Bible, itu di situ dengan fullness, dikatakan full knowledge. Ya, jadi kalau di bahasa King James Version-nya itu kan di situ di 2 ayat 4 itu, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Jadi truth itu artinya Allah sendiri. Truth itu diri Allah, aletheia bahasa Yunaninya ya. Jadi harus dipenuhi dengan kebenaran akan Allah sendiri atau the truth itu sendiri. Bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Tuhan Yesus itulah kebenaran. Jadi kita diingatkan, setelah kita menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, jangan lupa dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi dikatakan unto the knowledge of the truth. Nah, kita perlu punya pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana caranya? Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Mendengar siapa? Mendengar kebenaran itu berbicara. Siapa kebenaran itu? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Siapa itu kebenaran? Ya Tuhan sendiri. Dia adalah realitas. Dia adalah sesuatu yang bisa membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Itulah kebenaran. Jangan lupa, saudara-saudari. Aspek yang pertama kita setelah menjadi orang Kristen, kita harus dipenuhi dengan kebenaran. Kebenaran itu diri Allah sendiri. Amin, saudara-saudari. Ini aspek yang pertama. Ada perintah Tuhan, kita bertelinga, tetapi juga harus mendengar perkataan dan permintaan Tuhan, apa yang Allah hendaki dalam hidup kita, kita harus mengetahuinya melalui mendengar. Dan pengetahuan akan kebenaran atau diri Allah sendiri harus tersimpan di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Ini aspek yang pertama yang perlu kita perhatikan. Ini fakta dalam Alkitab yang memerintah kepada kita. Allah, itulah yang baik. Allah Juru Selamatnya menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita jangan lupa, kita harus menjadi orang Kristen yang mempunyai pengetahuan akan kebenaran. Nah, sudah berapa banyak kebenaran itu tersusun di dalam kita. Kebenaran itu adalah diri Allah sendiri. Sifat-sifat Allah di dalam kita sudah berapa banyak yang tersusun dalam kita. Nah, kita sering tahu kan bahwa sifat Allah itu selalu positif. Tetapi sifat yang datang dari musuh Allah selalu negatif. Nah, kalau kita tahu, sudah seharusnya kita dipenuhi dengan kebenaran, dengan sifat-sifat Allah, supaya kita bisa mengekspresikan sifat Allah dalam hidup kita. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan sifat Allah. Dia suka melakukan hal-hal yang Allah suka, dia tidak lakukan. Justru yang Allah benci, dia lakukan. Artinya dia belum mengerti, belum dipenuhi dengan kebenaran dan sifat-sifat Allah itu sendiri dalam hidupnya. Hari ini kita diingatkan, ini aspek pertama. Makanya saya bersyukur bahwa di dalam Firman Wongso Fellowship ini selalu kita mendengar pembicaraan Tuhan melalui fakta-fakta yang ada dalam Alkitab. Hari ini kita belajar mendengar ya. Makanya tadi saya doa, Tuhan Engkau Allah yang berbicara. Dan kami mau mempunyai telinga yang mendengar Engkau berbicara. Karena Tuhan terus berbicara di dalam berbagai cara dan berbagai zaman. Dan mari kita juga mau menjadi orang-orang yang dipakai Allah untuk berbicara bagi Allah. Hari ini kalau kita
bicara bagi Allah adalah kita menjadi juru bicara Allah. Kita tahu hari ini, kalau seorang presiden dia selalu punya juru bicara, ya. Dan juru bicara presiden itu posisinya sudah merasa dia sudah menjadi sangat terhormat. Dia juga bangga jadi juru bicara presiden. Tapi banyak orang Kristen hari ini tidak sadar bahwa kalau dia menjadi juru bicara Allah, dia punya status lebih tinggi dari juru bicara presiden. Karena dia menjadi juru bicara, Allah yang menciptakan presiden itu menjadi juru bicaranya. Hari ini kita jangan takut menjadi orang Kristen yang dipenuhi dengan kebenaran, supaya kita bisa berbicara kebenaran itu untuk menyuplai orang lain. Penting nggak mempunyai pengetahuan akan kebenaran? Penting. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, tidak disusun dengan kebenaran, kita mau bicara apa? Nah, saya mengutip satu ayat di dalam Kolose 3 ayat 16 ya. Kolose 3 ayat 16. Saya baca ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus, Kristus itu adalah kebenaran. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sudahkah perkataan Kristus penuh di dalam kita? Kaya di dalam kita. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Mengajar apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari Kristus sebagai kekayaan kita. Kita mengajar dan menegur orang lain. Nah, hari ini kita perlu mendengar firman Tuhan. Supaya di aspek pertama kita dipenuhi dengan kebenaran akan Kristus sebagai the truth itu. Ini aspek yang pertama. Nah, saya masuk di dalam aspek yang kedua. Aspek kedua, tadi sudah saya singgung ya, di dalam Roma 10 ayat 17 ya. Setelah kita mendengar firman Tuhan, di situ di Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengar kebenaran, kebenaran itu menjadi iman kita. Amin, saudara-saudara. Iman itu diri Allah sendiri. Perkataan Kristus adalah iman. Jadi kalau kita mempunyai telinga yang mendengar, mendapat pengetahuan akan kebenaran, kita juga mendapat aspek yang kedua, yaitu iman. Kita memiliki iman. Hari ini kita diingatkan. Iman itu bahasa Inggrisnya faith, ya. Jadi kita baca di dalam Markus 11 ayat 22 ya. Itu perintah Tuhan. Jadi kita baca di Markus 11 ayat 22. Ini perintah Tuhan di Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Percaya itu artinya kita beriman, menerima Allah sebagai iman kita. Maafkan, suara saya agak serak. Saya minum sedikit. Jadi melalui pendengaran, kita mendapatkan Kristus sebagai iman kita. Inilah aspek kedua di dalam kehidupan orang Kristen. Karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam Markus 11 ayat 22 itu perintah Tuhan. Percayalah kepada Allah. Tadi saya sudah singgung di Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kristus adalah kebenaran. Dialah aletnya, dialah the truth itu. Nah, hari ini setelah kita punya iman, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai iman kita? Kristus sebagai iman kita. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Maafkan, saya linkkan ayat-ayat supaya kita juga bisa mengerti apa yang menjadi
beban berita di dalam berita kita malam ini. Di sini 2 Korintus 5 ayat 7 itu berbicara tentang kehidupan. Dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tadi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya King James-nya, for we walk by faith, not by sight. Jadi hidup kita itu oleh iman, bukan dari apa yang kita lihat. Kita bisa baca tentang iman ini di Ibrani 11 ayat 1 sampai sekian. Itu iman itu bukti dari apa yang tidak kita lihat, dan nanti kita baca sendiri lah di Ibrani 11 itu. Atau kita baca ya, bagaimana Ibrani 11 berbicara tentang iman ya, supaya jelas bagi kita semua. Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Mungkin jangan saya yang baca sendiri ya. Mungkin Ibu Ayu silakan membaca. Ibrani Ibrani 11 ayat 1 dan 2. 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin, saudara-saudari. Kita perlu aspek tadi yang pertama adalah pengetahuan akan kebenaran setelah kita diselamatkan. Tapi aspek kedua kita perlu iman. Amin. Iman itu dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Juga bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, banyak orang Kristen sudah percaya Tuhan, tapi imannya lemah. Sedikit ada masalah, kendor dia. Banyak mengeluh. Karena apa? Dia katakan di orang Kristen percaya Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang segala sesuatu bagi dia, katanya. Tapi ketika dia sedikit menghadapi satu masalah, imannya rontok. Kenapa? Karena iman itu belum penuh di dalam dia. Jadi hari ini kita harus menjadi orang Kristen mengerti kebenaran, memahami Tuhan itu sebagai the truth itu adalah segala sesuatu kita. Dia menjadi iman kita. Makanya Rasul Paulus mengutip di dalam Galatia 2 ayat 19, itu bagus sekali. Dia mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah iman. Kita baca Galatia 2 ayat 19 ya. Inilah pengalaman seorang Rasul Paulus. Mungkin siapa ya? Oma Vero bisa baca Galatia 2 ayat 19. Atau Ci Lydia bisa baca Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Bisa bergantian biar semua aktif membaca firman Tuhan. Galatia 2 ayat 19. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah kehidupan seorang Rasul Paulus. Dia bilang, hidup oleh iman. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Dia menjadi manusia yang masih hidup, artinya masih ada daging. Dia hidup oleh iman dalam Anak Allah. Iman ini adalah diri Allah sendiri. Nah, apakah kita seperti itu? Seringkali kita tadi saya katakan, ada sedikit masalah di dalam pekerjaan, iman kita goncang. Kita tidak memperhidupkan Kristus yang adalah iman kita. Nah, ini adalah memperhidupkan Kristus adalah kehidupan seorang Rasul Paulus. Dia bilang, aku telah mati untuk hukum Taurat. Ya, tadi dia kata di ayat 19, aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Sudahkah kita seperti itu mau hidup untuk Allah?
Bukankah banyak dari kita, termasuk saya, hidup untuk diri sendiri, tapi tidak mau hidup untuk Allah. Nah, hidup untuk Allah artinya mau bekerja sama dengan Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Jadi aku yang lama disalibkan, tapi aku yang baru ini hidup. Manusia lama sudah disalibkan, tapi manusia baru ini harus hidup. Tapi bukan aku sendiri yang hidup, dikatakan manusia baru itu. Berarti aku yang lama sudah mati, tapi aku yang baru di dalamnya ada Kristus yang hidup di dalam aku, dia kata. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging, di dalam tubuh dagingnya itu, hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah kita sedang mempraktikkan kehidupan orang Kristen yang normal. Artinya kita bukan hanya punya pengetahuan akan kebenaran di aspek pertama, tapi harus punya iman yang seperti dilakukan oleh Rasul Paulus. Iman timbul karena pendengaran tadi. Nah, kita bersyukur, ini aspek yang kedua. Nah, sekarang saya masuk aspek yang ketiga. Nah, kita sudah bahas aspek pertama, aspek kedua. Sekarang aspek yang ketiga, bagaimana kita mendengar perintah Tuhan di dalam Alkitab. Tadi saya katakan ada fakta dalam Alkitab, ada perintah Tuhan. Tapi ada pengalaman Rasul Paulus. Mari kita baca perintah Tuhan dalam Matius 9 ayat 38. Nah, mungkin Cili dia bisa baca Matius 9 ayat 38 ya. Saya tampilkan dulu, nanti Cili dia bisa baca. Oke, Cili dia bisa baca nggak? Matius 9 ayat 38. Kelihatan di Sabar ya. ya, Matius 9 ayat 38. Ini perintah Tuhan. Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Ini perintah Tuhan supaya kita minta kepada yang punya tuaian itu siapa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mau nggak kita menjadi pekerja-pekerja untuk menuai apa yang Tuhan inginkan? Sudahkah kita berdoa minta Tuhan? Tuhan pakai saya untuk menuai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan sudah menanam bibit itu. Gandum itu. Dan gandum itu harus kita rawat, bertumbuh. Akhirnya gandum itu harus dituai. Tapi ada musuh Allah menanam ilalang untuk mengganggu kehidupan gandum itu. Di sini Tuhan mengatakan di dalam Matius 9 ini, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Artinya, di aspek yang ketiga, kita perlu menjadi orang yang bergairah untuk bekerja sama dengan Tuhan, untuk menuai apa yang Tuhan sudah tanam, Tuhan sudah rawat. Kita bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 6 itu. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya, kalau Tuhan sudah memberi pertumbuhan di dalam kehidupan manusia-manusia yang dulu berdosa, Tuhan tanamkan bibit hayat Allah atau zoe itu dalam diri manusia, manusia perlu bertumbuh. Tuhan memberi pertumbuhan. Tapi Tuhan perlu pekerja-pekerja untuk menuai pekerjaan. Siapa? Kita hari ini di zaman ini harus perlu bergairah untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ini aspek yang ketiga. Nah, kita lihat bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Tadi ada perintah Tuhan menjadi penuai-penuai ya. Dan kita baca ya, di Roma 12 ayat 11. Ini Rasul Paulus mengatakan begitu jelas kepada kita hari ini. Roma 12 ayat 11. Mari kita baca. Mungkin Ibu Ayu baca, Roma 12 ayat 11. Ini saya tulis di flyer. Roma 12 ayat 11. Cukup jelas ya? ayat yang ke-11. Ayat 11. Sebentar. Saya mati. Di, Roma 12 ayat 11.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma, kamu harus rajin, jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Melayani Tuhan bagaimana caranya? Harus rajin. Bergairah untuk bekerja sama dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Saya dulu tidak pernah berpikir bagaimana saya harus melayani Tuhan. Saya bangun pagi yang saya kejar proyek. Yang saya kejar untuk kepentingan saya. Tapi ketika saya membaca ayat ini, saya takut dan gentar. Dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Allah. Saya sungguh-sungguh membaca ini, saya bilang, aduh, berapa banyak saya menjadi orang yang rajin melayani Allah. Saya perlu bertobat di aspek ini. Nah, seorang Rasul Paulus melayani Allah tuh sampai begitu rupa ya. Kita lanjutkan di Roma 12 ya. Roma 15 ya. Bagaimana seorang rasul memberi teladan pada kita. Roma 15 ayat 19 dan 23. Kita baca dulu ayat 19. Mungkin Om Jerry kalau bisa baca Roma 15 ayat 19. Kalau leluasa Om Jerry bisa buka di Roma 15 ayat 19 dan Roma 15 ayat 23. Kalau tidak leluasa saya baca ya. Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Inilah kehidupan seorang Rasul Paulus. Memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Di ayat 23, tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Jadi dia memberitakan Injil sampai semua orang menerima Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jadi tidak mau lagi punya tempat kerja. Sudah habis dia melayani semua tempat itu. Jadi tidak punya tempat kerja lagi. Semua dilayani. Bahkan Rasul Paulus ada di penjara. Di dalam penjara dia juga memberitakan Injil kepada penjaga-penjaga penjara itu, prajurit. Akhirnya prajurit diselamatkan. Di atas kapal ketika ada badai, dia memberitakan Injil. Dia menasihati orang-orang. Di mana saja dia memberitakan Injil. Dia sampai di pulau yang dia digigit ular, dia juga memberitakan Injil. Menyembuhkan banyak orang sakit. Di mana saja Rasul Paulus melakukan itu. Inilah gairah. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tadi aspek pertama kita harus punya pengetahuan akan kebenaran. Kedua, kita harus punya iman. Ketiga, kita harus menjadi orang yang bergairah melayani. Artinya berfungsi bagi Allah. Banyak kita hari ini tidak mau belajar berfungsi bagi Allah. Banyak orang Kristen mau Allah, tapi tidak mau berfungsi bagi Allah. Mau berkat dari Allah, betul tidak Tuhan tidak larang kita dapat berkat dari Allah. Tapi bukan kita hanya dapat berkat, tapi kita juga perlu memberikan berkat itu di dalam melayani orang lain. Jadi banyak orang Kristen hari mau berkat, tapi nggak mau Allah memenuhi dia. Dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan kebenaran. Dia tidak beriman, dia tidak bergairah di dalam lainnya. Ini baru aspek ketiga. Nah, saya tambahkan lagi satu poin, yaitu aspek keempat. Bagaimana kita menjadi orang Kristen di aspek yang keempat? Nah, kita baca ya. Apa perintah Tuhan di aspek keempat? Saya membuka Matius 5 ayat 48. Mungkin Ko Freddy bisa baca Matius 5 ayat 48. Ko Freddy bisa baca. Sorry, saya pakai HP, tulisannya nggak bisa dibaca. Matius 5 ayat 48. Ko Freddy buka Alkitabnya juga boleh.
Atau Ibu Ayu bisa baca? Jelas ya, saya udah besarin. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, ini adalah perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Juga perintah Tuhan kepada kita. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Memang kita tidak sempurna. Yang sempurna Bapa. Tapi maksud Tuhan kita harus menjadi sempurna. Seperti Bapa sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam kita mengekspresikan kasih Allah dalam hidup kita. Artinya kita menjadi orang yang belajar menjadi orang yang mengekspresikan sifat-sifat Allah. Itulah aspek kehidupan kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen, Tuhan bilang kamu harus menjadi sempurna seperti Allah. Seperti Bapa sempurna. Tapi yang ditampilkan bukan sifat Allah. Bukan kasih yang ditampilkan. Tapi yang ditampilkan, oh dia suka melakukan penipuan sama orang. Membenci orang. Maki-maki orang. Nah, ini kehidupan yang tidak mengekspresikan kasih. Jadi poin yang keempat, kita di aspek menjadi orang Kristen, aspek yang keempat, harus mempunyai suatu kehidupan. Kehidupan yang mengekspresikan sifat Allah. Ada ekspresi kasih Allah terpancar dalam kehidupan kita. Banyak orang menjadi orang Kristen. Tapi yang diekspresikan sifat iblis. Tuhan bilang jangan membunuh. Dia membunuh. Kita lihat ada seorang Kristen menjadi polisi. Pangkatnya bintang 2. Dia membunuh. Bukan mengasihi musuhnya. Apabila orang yang dia bunuh itu dia merasa itu melakukan salah, mestinya dia mengasihi, mengampuni. Tapi dia praktek apa? Dia membunuh. Artinya kehidupannya apa? Aspek 4 dia tidak ada. Banyak di dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi kita diingatkan paling sedikit kita perlu beraspek 4. Yang pertama, pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran itu diri Allah sendiri atau the truth. Kedua, kita harus mendapatkan iman. Kebenaran itu menjadi iman kita. Ketiga, kita perlu mempunyai orang yang menjadi gairah untuk melayani Allah. Keempat, kita harus mempunyai kehidupan yang mengekspresikan sifat Allah dalam hidup kita. Paling sedikit kita perlu beraspek 4. Nah, untuk apa? Nah, tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana seorang Rasul Paulus, dia mempunyai teladan dalam hidupnya. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 10-11. Inilah pengalaman Rasul Paulus di dalam hidupnya yang mempraktikkan kehidupan sebagai orang yang mengekspresikan Allah. 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11 ya. Kita baca ya. Ibu Ayu bisa baca. 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Amin. Jadi kita diingatkan, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami itu berarti mereka sebagai rasul-rasul, orang-orang melayani Tuhan, senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Apa maknanya? Kita lihat di dalam King James Version ya, 2 Korintus 4 ayat 10. Di situ dikatakan, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also Jesus might be made manifest in our body. Manifest itu artinya sesuatu yang terpancar di dalam kehidupan kita. Termanifestasikan, terekspresikan dalam hidup kita. Demikian juga di ayat 11 dikatakan be made manifest in our mortal flesh. Jadi di dalam kehidupan tubuh kita apa yang kita lakukan itu memanifestasikan atau mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Artinya kita menampilkan sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Inilah aspek yang keempat yang dipraktikkan oleh Rasul Paulus sebagai teladan yang meneladani Kristus dan yang kita baca di 1 Korintus 11 ayat 1. Dia meneladani Kristus, mengikuti Kristus.
Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang Kristen diselamatkan dan mempunyai pengetahuan akan kebenaran, full knowledge? The truth itu harus dipenuhi dalam kita? Belum tentu. Sudahkah kita mendengar firman Tuhan menjadi iman kita? Kita ada masalah sedikit, iman kita kendor, goyah. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan gairah, dengan semangat, dengan rajin? Belum tentu. Ada masalah sedikit mengeluh. Melayani Tuhan, bukan urusan gua, itu urusan pendeta. Itu urusan pastor, urusan hamba Tuhan. Urusan gembala, penginjil. Bukan urusan saya. Nggak ada selera. Nah, aspek kehidupan. Bukankah kita harus mengekspresikan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita mengekspresikan sifat Allah dalam hidup kita, itulah cara kita sedang menginjili orang dengan cara yang paling sederhana. Tak usah kita bicara, tapi ekspresi kita. Sifat-sifat kita yang kita tampil, orang mengenal Tuhan. Ini siapa ya? Ini siapa nih orang? Oh, dia orang Kristen. Pantas dia bisa mengasihi orang. Pantas dia bisa melayani orang yang bukan saudaranya. Makanya dia mempraktekkan. Di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, juga dengan segenap kekuatan. Perintah yang kedua di ayat 31 Markus 12 ini. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah kehidupan orang Kristen. Di aspek yang keempat, mengasihi semua orang. Kita baca di Markus tadi. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Nah, ini 4 aspek, minimum 4 aspek sebagai orang Kristen yang mempraktikkan kehidupan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita bisa baca ya di Markus 12 tadi ya ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Ini ada prinsip salib. Yang satu, kita pertama harus secara vertikal mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Vertikal penting, nomor 1. Nomor 2, setelah vertikalnya intim dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dengan kasih Tuhan itu baru kita bisa mengasihi sesama orang. Bagaimana seorang suami istri bisa, apakah kasihnya abadi sama suami istri? Istri mengasihi suami atau suami mengasihi istri? Belum tentu, kasihnya bisa berubah. Kenapa dia bisa berubah? Ketika istrinya tidak setia sama dia, dia bisa membenci istrinya. Karena dia pakai kasih yang datang dari manusia, kasih alamiah. Yang ujung-ujungnya ada pamrih, untung rugi. Kalau gua untung, ya gua kasih lu. Kalau lu buat gua rugi, gua benci lu. Artinya, dia menggunakan kasih alamiah yang pakai untung rugi. Ada pamrih. Tapi kasih Allah tak terbatas. Kasih Allah itu tak berubah. Walaupun manusia berubah, dia tetap mengasihi manusia. Buktinya ketika dia berdosa, dia datang mencari kita. Mati di salib, akan menyerahkan nyawa bagi kita. Itulah kasih Allah yang tak berubah. Kasih Allah itu kekal. Tapi kasih manusia berubah-ubah. Orang dulu pacaran mengasihi. Wah, betul-betul I love you. Tapi ketika sudah menikah, ketika istrinya atau suaminya tidak setia, pasangan itu tidak setia, mereka berubah. Kenapa? Mereka menggunakan kasih alamiah, bukan kasih Allah. Kasih Allah nggak pernah berubah. Allah itu setia, walaupun kita tidak setia. Nah, kita perlu menjadi orang yang di dalam 4 aspek ini. Hasilnya bagaimana? Nah, poin ketiga yang saya katakan tadi, ada hasil. Hasilnya apa? Poin pertama, di aspek kita mempunyai pengetahuan akan kebenaran. Untuk apa kita mendapat pengetahuan akan kebenaran? Supaya kita bisa memahami Allah. Supaya kita bisa mengenal Allah. Kita mengerti kehendak Allah. Kita bisa menikmati apa yang Allah inginkan. Apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup kita. Kita juga bisa berbagian di dalam tujuan Allah. Untuk merampungkan apa yang Allah hendaki. Kita bekerja sama dengan Allah. Supaya kita nanti suatu waktu bisa meraja bersama Allah. Masuk dalam kemuliaan. Kita bisa baca di Roma 8 itu kan. Ayat 29-30. Kita dibawa masuk dalam kemuliaan. Artinya pengetahuan akan kebenaran itu kita memahami apa adanya.
mengerti apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kemudian setelah kita mempunyai pengetahuan akan kebenaran untuk memahami dan mengenal Allah dan mengerti kehendak Allah yang Allah inginkan dalam hidup kita, kita perlu iman. Iman itu apa? Iman itulah kekuatan dari Allah yang berkuasa atas hidup kita. Makanya Rasul Paulus menulis Filipi 4 ayat 13. Juga Filipi 3 ayat 10. Kita baca ya. Filipi 3 ayat 10. Saya baca ya biar cepat. Filipi 3 ayat 10. Atau Pak Amos bisa baca Pak Amos. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kenabiannya. Amin. Jadi Filipi 3 ayat 10 ini berbicara tentang dua hal penting. Yaitu pertama, kita mengenal Dia. Kalau kita tidak ada pengetahuan akan kebenaran, mana bisa kita mengenal Tuhan? Dan dua, ada kuasa. Iman itu adalah kita mendapatkan kekuatan Allah atau kuasa kebangkitan Allah. Dan yang ketiga, ada persekutuan dalam penderitaannya. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mudah nggak? 4 poin ini. Tidak mudah. Maka Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Itu penting. Pak Amos bisa baca. Filipi 4 ayat 13. Baca dari ayat 11 dulu. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12 langsung. 12 dulu. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Kelimpahan, ini mesti geser. Kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi tadi makna di dalam Filipi 4:11 sampai dengan 13 itu, kekurangan, kelimpahan, lapar atau kenyang, tidak ada urusan dengan Rasul Paulus. Dia mengatakan itu bukan rahasia bagiku. Sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam hadap kelimpahan atau kekurangan. Dia bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Kalau kita punya iman, iman itulah kekuatan kita. Jadi hasil dari iman itu, kita mendapatkan kekuatan Allah. Makanya kita perlu Allah itu yang berkuasa atas kita. Bukan kita nggak mampu. Nah, hasil dari yang ke aspek yang 3 tadi, gairah. Supaya kita bisa bekerja sama dengan Allah. Allah mendorong kita untuk melayani Allah. Supaya membawa Allah kepada orang. Supaya orang bisa diselamatkan. Setelah itu orang diselamatkan, kita harus rawat dia, kita asuh dia. Menjadi domba-domba Tuhan, seperti yang ditulis di Yohanes 21. Ayat 15-17. Tuhan bilang sama Petrus, gembalakan domba-dombaku. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mau bergairah untuk melayani Allah? Seringkali kita tidak ada waktu. Maka tadi dikatakan, kalau kita mau melayani Allah, kita harus menjadi orang yang berbicara bagi Allah. Menjadi juru bicara Allah. Jadi duta-duta Allah untuk berbicara bagi Allah. Saya dulu nggak bisa bicara bagi Allah. Karena saya nggak punya pengetahuan akan kebenaran. Saya juga nggak punya keberanian, iman. Apalagi gairah. Dan aspek yang keempat, hasil dari kehidupan kita. Artinya kalau kita mempunyai kehidupan yang mengasihi Allah,
kita juga harus mengasihi orang lain, sesama kita. Maka Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, doakanlah orang yang mengenai kamu. Gampang nggak mengasihi musuh? Nah, tidak gampang. Tadi malam Oma Vero bicara kalau nggak salah ini, bahwa kita harus menjadi orang yang jangan membenci orang lain. Kalau kita membenci atau marah orang itu, kita sama dengan membunuh. Nah, kadang-kadang suami istri kan bukan musuh. Musuh aja harus kita kasih, apalagi suami atau istri kita. Musuh aja kita harus kasih dia, harus kita doakan dia. Kasihlah musuh dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Gampang nggak diperhatikan ayat ini? Tidak gampang. Tuhan bilang jangan membalas kejahatan. Orang tempeleng pipi kiri kasih pipi kanan. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi kalau kita menjadi orang yang mempunyai aspek yang keempat kehidupan, yang bisa mengasihi orang lain dengan kasih Allah, bisa. Karena Allah yang kasih itu tidak berubah. Kasih Allah itu kekal dan Allah punya kasih itu limpah, tak terbatas. Hari ini kita harus menjadi orang-orang yang paling sedikit beraspek 4. Saya ulangi. Aspek yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang mempunyai pengetahuan akan kebenaran untuk diri Allah sendiri. Kedua, harus punya iman. Iman itu memberikan kita kekuatan. Ketiga, kita harus bergairah melayani Allah. Nah, banyak orang Kristen yang tidak peduli ya melayani Allah. Banyak. Saya salah satunya. Nah, saya tutup dengan satu ayat. Ada 2 ayat yang saya tutupnya. 1 Korintus 8 ayat 3. Mungkin saudara Brother Hendrik bisa baca. 1 Korintus 8 ayat 3. Nggak bisa Pak, lagi nyetir Pak, lagi nyetir. Oke. Saya bacakan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin nggak? Kalau kita mengasihi Allah, Allah kenal kita. Nah, saya kutip di 1 Korintus 16 ayat 22. Ini juga ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab ini perlu kita renungkan apa yang dimaksudkan. Nah, mungkin Ibu Ayu baca 1 Korintus 16 ayat 22. Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. Amin. Jadi kita diingatkan tadi 1 Korintus 8 ayat 3. Kalau kita mengasihi Allah, kita dikenal Allah. Kalau mau mengasihi Allah harus dipenuhi dengan kebenaran dari Allah. Dipenuhi dengan iman dari Allah. Harus bergairah melayani Allah. Harus mempunyai kehidupan yang mempraktikkan kasih Allah. Sehingga kita dikenal oleh Allah. Artinya kita mengasihi Allah. Tapi di 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Mau nggak menjadi orang yang terkutuk? Semua tidak mau menjadi orang terkutuk. Tapi kalau mau menjadi orang yang tidak terkutuk, mengasihi Allah. Kalau tidak mengasihi Allah, terkutuk. Alkitab bilang begitu. Maranatha, Maranatha, Tuhan akan datang mengadili kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang minimum ada 4 aspek. Nah, ini berita yang mungkin ada orang lain merasa berat ya. Ada orang lain merasa bisa, ringan. Ada orang merasa berat karena memang belum bisa menempuhnya. Saya tidak menghakimi siapa-siapa di sini. Saya itu juga tidak mengkultuskan siapa-siapa di sini. Saya juga menjadi orang yang sedang belajar. Tapi saya belajar di dalam minimum 4 aspek ini. Makanya kita menjadi orang Kristen itu harus jadi orang yang memperhidupkan Allah dalam hidup kita. Melalui mengasihi Allah, berkontak dengan Allah, mendengar Allah bicara, merespon yang apa Allah inginkan, dan melakukan apa yang Allah lakukan. Allah inginkan dalam kehidupan kita. Itulah kita memperhidupkan Allah. Nah, mari kita menjadi orang Kristen yang paling sedikit jadi orang Kristen yang di dalam 4 aspek yang tadi saya ulang-ulang. 1, kita harus menjadi orang yang
setelah diselamatkan mempunyai pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran adalah aletheia atau diri the truth. Itu diri Allah terkonstitusi di dalam kita, dipenuhi dalam kita. Perkataan-perkataan Tuhan penuh dalam kita. Kedua, kita harus menjadi iman. Iman itu memberikan kita kekuatan. Dan kekuatan itu memberikan kita gairah. Aspek ketiga itu gairah itu melayani Allah. Aspek keempat, kita mengekspresikan Allah di dalam kehidupan kita, mengekspresikan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Hari ini kita perlu ya keluar dari ibadah. Ketika kita disenggol, aplikasinya bagaimana? Apakah kita mengekspresikan Allah? Mobil kita disenggol, kita sudah maki-maki orang itu. Padahal baru keluar dari rumah ibadah. Tapi kita tidak memperhidupkan atau mengekspresikan Allah. Kita sudah maki-maki orang, kita kejar dia, kita maki-maki dia, kita bahkan tabrak dia. Kenapa? Ekspresinya bukan sifat Allah. Padahal baru keluar dari ibadah. Apa itu? Karena kita di aspek 4 kurang sekali. Rugi sedikit, habis marah-marah orang. Kita harus belajar menjadi orang yang minimum beraspek 4. Inilah kehidupan orang Kristen yang normal. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya sampai di sini. Saya stop share. Silakan kalau ada saudara-saudara yang merasa terjamah atau ada yang mau membagi kenikmatannya, dipersilakan. Karena saya jadi orang yang masih belajar, mungkin ada kata-kata saya yang kurang bagus, atau perkataan saya yang kurang tepat, atau firman yang saya sampaikan kurang benar, mungkin juga ada yang bisa memberi masukan-masukan. Saya hanya belajar menjadi orang yang berbicara tentang kehidupan di dalam keempat aspek ini, supaya saya juga belajar menjadi orang yang berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang normal, berbicara tentang Allah, apa yang Allah inginkan. Puji Tuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf saudara-saudari ya, kalau saya ada kekurangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rian. Apakah bisa Pak Rian pimpin doa menutup firman dulu, setelah itu kita diskusi. Amin. Kita saat ini sepikir di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau terus mengasuh dan merawat kami, terutama dalam Firman Wongso Fellowship ini. Ada satu kontinuitas yang terus Allah rawat dan telah Allah pimpin, sehingga banyak orang boleh mendengar firman Tuhan, dan banyak orang juga belajar berfungsi bagi Tuhan. Hari ini kami menjadi orang Kristen yang minimum beraspek 4, yaitu mempunyai pengetahuan akan kebenaran, yaitu tentang dirimu sendiri, tentang hasrat hatimu, tentang apa menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga perlu mempunyai iman, yaitu kekuatan yang dari Allah. Dan kami juga perlu menjadi orang melayani Allah, bergairah bagi kepentingan Allah. Dan kami juga harus menjadi orang yang mempraktekkan kehidupan kasih Allah di dalam hidup kami sehari-hari kepada orang lain. Inilah kehidupan orang Kristen yang normal. Kami sedang belajar. Kami banyak mengalami kegagalan, tapi Tuhan yang memberi kekuatan pada kami. Karena Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Demikian juga dalam kehidupan kami. Segala perkara kami hanya dapat tanggung di dalam iman, itu dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami terus maju di dalam kehidupan menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berfungsi bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.